Halo Penukopi, selamat datang kembali di YouTube Oten Channel. Nah, kali ini kita review lagi yuk alat-alat kopi dari Oten Coffee. Untuk kali ini, brand yang bakalan aku review adalah merek Hario dengan pour overnya. Nah, kenapa merek Hario? Soalnya pour over dari Hario itu semuanya ulirannya tuh sama. Yang membedakan kali ini adalah bahan-bahan yang ada di merek Hario ini. Nah, pertama ini adalah bahan plastik, bahan keramik, metal, dan juga gelas. Untuk bahan-bahan yang berbeda itu sebenarnya menghasilkan profile notes kopi yang berbeda juga. Jadi langsung aja kita review bahan pertama dari pour over Hario ini adalah bahan dari plastik. Perlu diketahui penikmat kopi ada beberapa bahan yang mampu menahan panas atau biasa dibilang dengan heat retention, dan ada beberapa bahan yang mampu mentransfer, mendistribusikan panasnya di daerah sekitarnya, di area sekitarnya gitu. Jadi untuk bahan plastik ini dari Hario sebenarnya bisa tergolong dripper yang paling terjangkau kalau dibandingkan dengan dripper-dripper bahan yang lainnya. Karena pertama terbuat dari plastik dan ini sangat ringan banget kalau untuk dibawa untuk traveling. Untuk resiko pecahnya juga nol. Nah, untuk penyerapan panasnya kita tes aja langsung dengan menyeduh kopi. Yang udah aku persiapkan kali ini adalah kopi dari Java Ijen. Kita menggunakan variabel yang sama, grinding size yang sama untuk 4 bahan ini, yaitu medium coarse dengan suhu air yang sama dan juga bubuk kopi yang sama. Jadi ini aku basahin dulu people filternya aku basahin. Untuk kopinya tuh 1:15. Untuk bahan plastik penyerapan panasnya itu sebenarnya tidak maksimal. Soalnya kenapa? Ini berbeda banget dengan yang namanya gelas, keramik, ataupun yang metal. Soalnya pas kamu angkat, kamu pegang plastiknya tuh kamu masih bisa pegang dan nggak panas. Jadi penyerapan plastik itu hampir nggak ada, dan distribusi panasnya tuh langsung ke kopi, bukan ke bahan materi dari plastik ini. Oke, ini aku udah panaskan airnya. Ini tinggal aku tuangkan aja dulu. Kita mulai brewing sekarang dengan proses bloomingnya tuh 50 gram 30 detik. Nah, ini udah semua hasil seduhan dengan dripper plastik. Nah, perlu diketahui penikmat kopi sebenarnya airnya itu dari yang 90-an pas udah jatuh ke bubuk kopi dan juga udah diekstraksikan itu cenderung lebih rendah hasilnya karena berbagai faktor yang terjadi di dalam penyeduhan ini. Jadi hasilnya tuh kadang bisa berubah dari yang super panas ke hasil yang hangat saja. Nah, untuk bahan plastik ini sebenarnya ekstraksinya tuh lebih lemah dibandingkan yang lain dengan bahan lain. Tapi itu lebih stabil karena penyerapan panas dari bahan plastik itu tidak menyerap langsung panasnya dari suhu air ini. Jadi suhu air yang dituangkan langsung dari kettle ini didistribusikan ke permukaan kopi dan ditransferkan langsung ke hasil kopi ini. Kita cicip aja langsung hasil seduhan dripper aku dengan menggunakan plastik. Untuk hasil seduhan V60 dengan berbahan plastik, hasilnya tuh lebih soft, lebih light, fruity, acidity-nya keluar, bitter aftertaste. Kita lihat bodinya aja ya, body smooth atau enggak, light atau enggak, terus hasil complexity-nya ada atau enggak. Kita move on, kita compare aja langsung ke dripper selanjutnya, apakah hasilnya tuh bakalan berbeda atau justru lebih bagus. Kita lihat aja langsung, oke? Oke, move on, kita ke bahan selanjutnya yaitu bahan keramik. Nah, untuk bahan keramik ini sangat bagus banget untuk menyerap panas dan ini merupakan bahan dengan isolator thermal yang bagus. Jadi ini mampu menyerap panas terlebih dahulu sebelum suhunya itu meningkat sehingga menjaga brewing kopi kamu lebih maksimal saja. Dan untuk keramik ini sebenarnya mampu menyerap panas yang lebih maksimal dan lebih lama dan lebih banyak lagi kalau dibandingkan dengan bahan plastik. Untuk keramik ini mampu mentransfer heat atau panasnya keluar, tapi mampu menyerap lebih banyak lagi panas dari brewingan kopi yang sedang berlangsung. Nah, misalnya nih ada air yang masih masuk ke dalam keramik dripper nih, maka hasil brewingannya tuh masih stabil.
Kalau udah kelar, airnya udah nggak ada, maka keramik ini otomatis menyerap suhu dari daerah sekitarnya, area sekitarnya. Pastikan untuk kelarin hasil ekstraksi dan brewingan kamu supaya profile taste kamu itu tetap terjaga. Nah, penarik kopi masih ingat nggak kalau yang sebelumnya aku bilang kalau plastik itu pas dipegang, karena nggak bisa menyerap panas, pas dipegang itu lebih gampang daripada yang keramik. Kalau keramik ini pas dipegang itu udah panas langsung. Seperti biasa, variabel yang aku taruh itu sama dengan perbandingan 1:15 dengan suhu air yang juga sama, yaitu 92 derajat Celcius. Ayah. Oke, udah 3 menit, kita angkat langsung. Aduh, panasnya. Itulah perbedaannya. Dari drippernya sendiri udah bisa dirasakan panasnya ya. Heatnya tuh didistribusikan dengan baik. Kita tuangkan aja dulu hasil brewingannya dengan menggunakan keramik. Kita coba aja langsung ya. Untuk hasilnya tuh gimana kalau dibandingkan dengan dripper plastik. Dripper plastik. Untuk teksturnya sendiri lebih bulat, lebih bold juga, lebih smooth, lebih ada. Kalau yang plastik kalau dari bahan plastik itu lebih light dan lebih bright. Kalau yang berbahan keramik ini lebih kompleks, terasa kompleksitinya ada. Untuk acidity-nya yang plastik itu lebih terasa acidity-nya. Kalau ini lebih soft dan lebih ada terasa sweetness dari kopi yang satu ini. Untuk bitterness-nya juga nyaris tidak ada, nggak se-bitter, nggak sepahit yang dari plastik. Harganya itu kalau dibandingkan dengan plastik, harga plastik pastinya lebih terjangkau. Kita lanjut aja langsung ke dripper selanjutnya. Kita move on ke dripper selanjutnya, yaitu dripper dengan bahan gelas. Terbuat dari gelas. Nah, untuk gelas dan keramik sebenarnya kurang lebih sama. Untuk penahanan suhunya, penyerapan suhunya, keramik itu lebih juara kalau dibandingkan dengan gelas. Karena gelas untuk bahan materinya juga lebih tipis sedikit dibandingkan dengan keramik. Untuk hasilnya sendiri, hasil seduhannya tuh gimana? Kita seduh aja langsung yuk dengan menggunakan dripper gelas ini. Oke, udah 3 menit. Ini aku angkat aja langsung drippernya. 1, 2, 3. Oke, untuk suhunya sendiri dengan dripper gelas ini suhunya sekitar 55 derajat Celcius. Perbedaannya cukup tipis karena bisa dilihat sendiri untuk penyerapan bahannya juga keramik tuh cenderung lebih tebal dibandingkan dengan gelas. Tapi gelas dari segi estetik itu lebih cantik, lebih transparan, bisa lihat ya semuanya tuh transparan banget. Kita coba aja langsung hasilnya tuh gimana kalau dibandingkan dengan keramik. Untuk hasilnya sendiri, yang keramik lebih bold, lebih bulat, lebih bold kalau dibandingkan dengan yang gelas. Tapi kalau misalnya gelas dibandingkan dengan yang plastik cenderung lebih light lagi kalau dibandingkan dengan gelas. Itu perbedaannya. Dari segi brightness dan juga acidity sama dengan keramik. Kalau yang plastik dia lebih acidity-nya itu lebih terasa, lebih bright aja. Kita move on aja langsung ke yang terakhirnya, yaitu Hario V60 pour over dengan bahan metal. Untuk dripper metal ini sangat praktis untuk dibawakan kemana aja. Untuk resiko pecahnya juga nol. Mau dibanting dimanapun tuh nggak bakalan pecah. Durability-nya tuh mantap dan bagus banget ya. Dan untuk harganya kalau dibandingkan dengan yang lain, ini cukup eksklusif karena dari bahannya sendiri kita juga udah tahu kalau ini terbuat dari metal. Penyerapan, gimana kalau penyerapan suhu panasnya? Penyerapan suhu panasnya lower thermal mass, yaitu penyerapan suhu panas yang rendah, sehingga pas airnya masuk itu nyerapnya cepet. Setelah airnya udah nggak ada, udah nggak panas lagi. Untuk hasilnya sendiri dengan metal dripper gimana hasilnya? Kita seduh aja sekarang. Yuk, kita preheat aja dulu PEPO filternya dan juga drippernya. Nah, untuk drippernya sendiri yang terbuat dari metal cepet banget panasnya kalau dibandingkan dengan keramik ataupun gelas.
karena dripper dari metal ini cepat panasnya ketika udah di preheat dengan air panas, maka proses ekstraksinya secara teori itu lebih merata. Sebenarnya untuk metal dripper ini direkomendasikan untuk cafe yang rame. Karena kenapa? Kamu tuh udah hemat waktu, nggak usah preheat dan nunggu lebih lama lagi seperti gelas ataupun keramik yang perlu waktu tertentu. Walaupun nggak lama banget, tapi butuh waktu untuk memanaskan dripper kamu. Kalau ini dipanaskan langsung dengan air panas, langsung panas drippernya. Oke, sekarang udah mencapai 225, udah 3 menit, and kita icip aja langsung. Untuk rasanya sendiri, hasilnya bold dan smooth-nya itu sama seperti yang gelas. Dan untuk acidity-nya agak kurang, nggak gitu pronounced, nggak gitu terasa. Yang ada munculnya tuh lebih ke sweetness dan bitterness-nya lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain. Pada dasarnya bahan-bahan dripper ini yang sebenarnya mempengaruhi temperatur suhu dari hasil racikan kopi kamu. Dan ini mengakibatkan ekstraksi kopi kamu tuh bakalan berubah dan berujung ke profil notes dan kopi yang berbeda juga dari satu bahan ke bahan yang lain. Temperatur merupakan salah satu bagian untuk meracik kopi kamu supaya lebih nikmat. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, banyak faktor-faktor yang bisa membuat kopi kamu tuh berbeda dari yang lainnya. Kalau misalnya plastik kopi drippernya tuh nggak sebanding dengan yang keramik ataupun yang gelas, kamu mungkin bisa ulik lagi nih, mungkin tambahin lagi bubuk kopinya supaya bisa setara. Itu tergantung gimana kamu menguliknya, gimana kamu menguliknya, dan untuk lifestyle kamu sendiri, budget kamu sendiri, dan juga skill untuk membuat kopi kamu dengan menggunakan dripper masing-masing itu bisa mempengaruhi rasa dari kopi kamu sendiri. Menurut kamu tuh tipe yang mana? Yang plastik kah, yang keramik, yang gelas, ataupun yang metal? Silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan buat kamu, jangan lupa ya untuk ikutin terus dan subscribe terus ke YouTube-nya Oten Channel untuk mendapatkan info kopi yang lebih lengkap dan juga lebih banyak lagi. Kalau misalnya ada rekomendasi apa yang pengen aku buat, silakan komentar juga. Jangan lupa untuk share, komen, like, subscribe, follow Instagramnya Oten Coffee @OtenCoffee. Kita jumpa lagi di review produk berikutnya. Salam kopi, bye! Oten Coffee, ngopi dalam sekali klik.